warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hafiz Al-Haq dengan NIM 03041382025125. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro kelas A Kampus Palembang Universitas Sriwijaya tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya kita masih dapat dipertemukan dalam video kali ini. Selanjutnya, salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa bentuk implementasi dalam toleransi beragama di kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. LRF Masusanti, Magister Humaniora. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak penjelasan di video berikut ini. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah di dunia. Indonesia sendiri berbentuk sebagai negara kesatuan republik, di mana kekayaan alamnya terbentang dari Sabang hingga Merauke. Salah satu kekayaan lainnya ditunjukkan dengan adanya 714 suku dan 1001 bahasa. Selain itu, Indonesia pun menyimpan beragam budaya di dalamnya. Selain itu juga, negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki berbagai macam ras, budaya, bahasa, serta agama. Namun perbedaan tersebut bukan berarti kita berbeda, melainkan hal tersebut adalah hal yang unik, karena tidak semua negara memiliki keunikan tersebut. Maka daripada itu, keanekaragaman inilah yang harus senantiasa kita jaga, senantiasa kita budayakan, agar tidak terjadi suatu perpecahan. Terutama pada perbedaan agama, sangat diperlukan sekali sikap toleransi antar umat beragama, karena perbedaan agama dapat mengacu akan timbulnya kesenjangan sosial, akan mengacu pada timbulnya perbedaan. Maka daripada itu, toleransi diharapkan kita dapat saling menghormati, kita juga dapat saling menghargai akan perbedaan yang ada. Karena sejatinya setiap agama pun telah mengajarkan sikap toleransi antar sesama manusia. Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di mana pada tiap-tiap agama memiliki tempat peribadahannya masing-masing, yakni Islam di masjid, Kristen dan Katolik di gereja, Hindu di pura, Buddha di wihara, dan Konghucu di kelenteng. Sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu toleransi antar umat beragama. Toleransi sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lainnya. Kemudian toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti kita tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita anut. Selanjutnya adalah kita tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun itu. Kemudian kita juga tidak boleh melarang atau mengganggu umat agama lain itu beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Indonesia adalah negara kesatuan dengan beragam agama dan budaya. Namun masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan, seperti sering terjadinya rasisme. Terkadang, rasisme tersebut terjadi karena saling mengejek antar satu dengan yang lainnya. Kemudian timbullah
suatu perpecahan akibat rasisme tersebut, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, dan juga perbedaan warna kulit. Ayo, saatnya kita berubah menjadi lebih baik dengan mayoritas bersatu dengan minoritas dalam suatu rasa, yakni solidaritas, agar tercapai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita. Pada dasarnya, negara menjamin kita dalam kebebasan beragama. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adanya toleransi agama menimbulkan sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama, dan dalam kata lain bahwa sikap toleransi sangat penting, karena dengan toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Di balik latar belakang yang berbeda, kita diciptakan hidup dalam kerukunan, freedom of religion. Toleransi antar umat beragama juga salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap orang berhak memeluk agama sesuai apa yang diyakininya, dan juga sila ketiga, persatuan Indonesia. Keanekaragaman bangsa dihormati dalam wadah kesatuan bangsa Indonesia. Ingat bahwasannya semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa contoh sikap dari toleransi, yakni menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan saat bergaul, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi karena banyaknya perbedaan yang ada. Perlu diingat teman-teman, bahwasannya perbedaan adalah hal yang wajar. Di dalam agama Islam, dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang berarti yang lurus lagi toleran. Kata As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering dijadikan rujukan agama Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak dan menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen, maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan terkait toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.